semua, welcome back to my channel Helen Rumiris. Gimana acara tahun baruan kalian? Seru? Anyway, saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan untuk mencapai apa yang kita inginkan, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan semoga virus corona benar-benar hilang dari muka bumi ini. Amin. Kalau kebanyakan orang ingin men-sharingkan tentang resolusi mereka di tahun 2002 ini, tapi saya di video kali ini ingin menceritakan tentang satu pengalaman yang paling terberat yang pernah saya alami di tahun 2021. Apa itu? Ditonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa nanti dukungannya untuk like, share, dan komen video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe sekarang juga channel saya ya. Oke, jadi pengalaman yang paling terberat yang saya alami di tahun 2021 adalah resign dari sebuah perusahaan swasta dan jadi ibu rumah tangga tanpa ART. Saya memiliki 2 anak yang saat itu masih berusia 4 tahunan dan juga 6 bulan. Jadi kenapa saya memutuskan untuk resign saat itu? Jadi ketika tahun baru 2021 saya sekeluarga, suami, kedua anak saya, kedua orang tua saya kena virus COVID. Dan kami sempat dirawat di rumah sakit sekitar 7 hari, bahkan anak kedua saya yang masih bayi sampai 10 hari dirawat. Dan setelah sembuh dari COVID, ternyata kondisi fisik ibu saya itu tidak bisa kembali seperti semula, tidak bisa fit 100% seperti semula. Padahal saya biasa menitipkan anak saya kepada kedua orang tua saya ketika saya bekerja. Lalu karena saya dan suami tidak pernah ada pengalaman menggunakan ART dan ada ketakutan bagi kami jika kami menggunakan jasa ART lalu terkena COVID lagi. Jadi akhirnya dengan berat hati saya dan suami memutuskan untuk sementara saya di rumah dulu menjadi ibu rumah tangga sampai kondisi COVID ini benar-benar hilang dan anak saya yang masih bayi boleh tumbuh lebih besar lagi, sehingga kami merasa aman jika nanti meninggalkan dia dengan ART. Karena jika dia sudah berusia sekitar 2 tahunan, mungkin dia sudah bisa menceritakan apa yang dia rasakan, menceritakan apa kesehariannya, yang bisa menjadi salah satu kunci untuk kami memantau kinerja ART kami jika kemudian nanti saya bekerja lagi. Jadi di awal-awal resign saya dengan begitu percaya dirinya, merasa akan sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang produktif. Dan kemudian saya memikirkan apa-apa saja yang akan saya kerjakan supaya saya tidak bosan di rumah. Jadi kemudian saya melanjutkan bisnis online shop saya yang memang sebelumnya sudah saya miliki. Dan kemudian saya juga menulis-nulis beberapa puisi, cerpen, dan mengirimkannya ke media. Lalu juga salah satunya adalah membuka channel YouTube ini. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, apa yang saya rencanakan tidak bisa berjalan dengan mulus. Karena pekerjaan rumah tangga yang begitu banyak dan seolah-olah tidak ada habisnya, saya menjadi merasa kekurangan waktu untuk diri saya sendiri, untuk menggapai setiap angan-angan untuk tetap berpenghasilan meskipun dari rumah. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi, seolah-olah tidak ada waktu untuk saya bisa me time, dan juga karena memang masih dalam proses adaptasi. Sebulan saya enjoy menjalaninya, tapi setelah itu saya mulai uring-uringan. Saya merasa, kenapa sih kok saya terjebak di dalam kondisi seperti ini, di mana saya harus berkutat dengan pekerjaan rumah tangga yang itu-itu aja setiap hari. Masak, ganti popok, mandiin anak, nyuapin anak, cuci, menjemur, beres-beres rumah, nyapu, dan lain sebagainya. Kenapa saya harus ada di posisi seperti ini?
Padahal saya lulusan universitas loh. Kenapa saya harus ada di posisi seperti ini? Dan menghadapi karakter dua balita itu ternyata juga tidak mudah. Ada porsi-porsi yang harus saya sesuaikan dengan umur mereka. Dan ketika saya merasa capek secara fisik, porsi-porsi itu menjadi kurang atau bahkan justru berlebihan saya kasih ke mereka. Jadi angan-angan saya untuk bisa membangun bonding yang kuat dengan anak-anak saya, menebus rasa bersalah saya karena selama ini bekerja di kantor dan meninggalkan mereka, nyata-nyatanya tidak bisa berjalan 100%. Justru ketika anak saya meminta main dengan saya yang sudah capek secara fisik jadi malas dan menanggapi mereka ogah-ogahan. "Ntar dulu ya nak, mama mau rebahan. Nanti ya mama capek banget nih." Well, realitinya seperti itu. Bahkan untuk memegang handphone, memegang laptop, itu tidak bisa karena digangguin sama anak terus. Jadilah angan-angan untuk membangun bisnis online shop, angan-angan untuk menulis suatu karya dan mengirimkannya ke media, angan-angan untuk kemudian menciptakan YouTube channel seperti ini tidak bisa berjalan dengan mulus. Saya sempat ada di tahap merasa depresi karena bosan, karena sedih, karena kecewa, karena bingung kenapa saya bisa ada di posisi seperti ini. Kenapa saya tidak bisa seperti orang-orang lain yang bisa tetap bekerja dengan santainya dan tidak mengkhawatirkan anak-anak mereka dengan ART mereka? Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Orang lain bisa menghasilkan uang, kenapa saya nggak bisa? Orang lain bisa sambil mengurus anak pun tetap menghasilkan uang di rumah, kenapa saya tidak bisa? Terlalu manjakah saya? Well, pada akhirnya karena pikiran-pikiran itu terus ada dan saya setiap hari tidak happy menjalani keseharian saya, akhirnya emosi saya sering menjadi tidak stabil. Saya marah-marah ke anak-anak saya, ke suami saya jadi ogah-ogahan, memasak asal-asalan, nyapu asal-asalan dan lain sebagainya. Saya seolah-olah menjadi versi monsternya diri saya sendiri. Bahkan pernah ada kejadian di mana saya tidak bisa menahan emosi kepada anak saya, dan karena saya tidak mau melakukan kekerasan kepada anak saya, pada akhirnya saya memukul-mukul pintu dengan kencangnya sambil berteriak-teriak di depan kedua anak saya. Dan anak saya yang masih berumur sekitar 8 bulan sampai menangis dan bingung kenapa ibunya seperti ini. Saya juga pernah ada di tahap nangis setiap hari. Sambil masak saya menangis, sambil ganti popok anak saya menangis. Bahkan sambil mengajarkan anak saya pelajaran di sekolahnya, diam-diam saya menitikkan air mata. Dan ketika itu semua berulang kali terjadi, saya sadar ini tuh udah gak wajar. Saya rasa-rasanya udah ada di tahap stres atau bahkan bisa di tahap depresi. Dan untungnya saya masih memiliki sedikit kewarasan kalau saya tuh perlu bantuan, dan saya gak mau terus-terusan depresi. Gak bagus untuk anak saya, gak bagus untuk diri saya, gak bagus untuk pasangan saya. Saya harus bangkit. Saya gak boleh kalah sama kondisi ini. Lalu kemudian yang selalu saya lakukan adalah berdoa. Karena saya tipikal orang yang ada sedikit perasaan malu jika saya menceritakan aib, menceritakan satu sisi dalam diri saya yang tidak orang lain tahu. Jadi yang saya bisa lakukan hanya berdoa. Dan setiap kali saya berdoa, belum tentu langsung merasa lebih lega, lebih baikan.
Itu adalah suatu proses. Jadi ketika pikiran-pikiran negatif itu datang lagi, saya berdoa. Pikiran-pikiran negatif itu datang lagi, saya berdoa. Dan saya juga berusaha untuk mencari berbagai informasi tentang parenting, entah itu dari medsos atau dari browser dan lain sebagainya, supaya pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri saya itu bisa tergantikan dengan hal-hal yang positif. Dan lambat laun akhirnya saya bisa bangkit lagi, lebih ikhlas menjalani peran saya sebagai ibu rumah tangga, lebih happy dan lebih merasa percaya diri. Karena ada satu titik di mana saya merenung bahwa keriuhan yang saya rasakan selama ini mungkin adalah keriuhan yang diinginkan oleh banyak orang di luar sana. Keriuhan ketika mengurus rumah, mengurus anak-anak, itu menjadi impian banyak orang di luar sana yang belum bisa ada di posisi saya. Dan ada satu ritual yang selalu saya lakukan ketika saya mulai merasa, aduh saya udah mulai stres lagi nih, aduh kok kayaknya capek banget ya, sedih banget. Saya langsung masuk kamar mandi, saya kunci kamar mandi dan saya tatap cermin yang ada di dalam kamar mandi saya. Saya berkata di dalam cermin itu, "Hei kamu, kenapa kamu jadi seperti ini lagi? Kamu sudah pernah melaluinya. Kenapa harus ada di dalam titik ini lagi? Ayo dong semangat, bangkit. Harus tetap waras untuk diri kamu, untuk anak-anak kamu, untuk suamimu, untuk keluargamu. Gak usah deh dengerin apa kata orang. Yang penting, kamu adalah kamu. Jadilah diri kamu apa adanya. Dan selalulah bersyukur untuk waktu 24 jam yang bisa kamu habiskan bersama dengan anak-anakmu. Bersyukurlah ketika pagi hari kamu menjadi orang pertama yang melihat senyuman anak-anakmu. Kamu menjadi orang pertama yang mencium aroma tubuh anak-anakmu dan merawat mereka, mengurusi segala kebutuhan mereka. Bersyukurlah kamu bisa menjadi koki terbaik bagi mereka yang bisa dengan leluasa mencampurkan berbagai nutrisi sesuai dengan kebutuhan mereka. Bersyukurlah kamu menjadi orang pertama yang tahu apa yang terjadi pada diri mereka ketika mereka jatuh, ketika mereka sakit, ketika mereka berantem dengan teman mereka, ketika mereka merasa tidak nyaman, sedih, marah, dan lain sebagainya. Kamu adalah orang pertama yang tahu. Bersyukurlah bahwa keriuhan yang kamu rasakan saat ini mungkin adalah satu hal yang dirindukan oleh banyak orang di luar sana. Jangankan untuk bisa merasakan kerepotan yang kamu rasakan, punya anak aja juga belum, punya pasangan hidup aja juga belum. Rasa-rasanya keriuhan yang kamu rasakan tidak ada bandingnya dengan keriuhan yang mereka rasakan, keletihan yang mereka rasakan untuk bolak-balik ke rumah sakit, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dari satu dokter ke dokter yang lain, hanya untuk konsultasi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan buah hati. Rasa-rasanya keriuhan yang kamu alami tidak sebanding dengan keriuhan yang mereka lakukan ketika terus-menerus menjalin hubungan dengan satu orang ke orang yang lain, hanya karena merasa tidak cocok dan tidak siap berkomitmen bersama-sama ke jenjang pernikahan. Bersyukurlah kalau ada orang yang begitu pingin bisa merawat anak mereka 24 jam, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, mereka harus tetap bekerja di luar rumah. Bersyukurlah ketika saat ini rumah tanggamu masih utuh. Kamu masih bisa tersenyum bahagia bersama pasangan dan anak-anakmu. Karena mungkin ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa mempertahankan rumah tangga mereka.
Lalu ketika banyak perbandingan-perbandingan seperti itu, apalagi yang kurang? Hanya perlu satu kata, bersyukurlah, dan kamu akan merasa lebih baik. Ya, jadi itu tadi yang sering saya perkatakan untuk menghibur diri saya sendiri, untuk menguatkan diri saya sendiri supaya tetap menjaga kewarasan. Dan itu cukup efektif bagi saya untuk bisa kembali membangkitkan semangat, untuk kembali membangkitkan kepercayaan diri saya dalam menjalani hari-hari saya. Dan saya tahu dan saya sadar ada banyak ibu rumah tangga di luar sana yang mengalami hal seperti saya. Bahkan sampai merasa ingin menghilang saja dari dunia ini. Untuk teman-teman yang saat ini menonton video ini dan sedang merasakan hal yang seperti itu, kamu tidak sendiri. Saya pun merasakan apa yang kamu rasakan. Dan kalau saya bisa bangkit, kamu juga pasti bisa bangkit. Karena kamu kuat, karena kamu adalah satu-satunya orang yang sanggup untuk menjalani posisi yang saat ini kamu jalani. Tetaplah waras untuk anak-anakmu, tetaplah waras untuk suamimu, tetaplah waras untuk keluargamu. Jangan lupa berdoa, karena itulah satu-satunya kekuatan kita sebagai manusia. Dan jika memang benar-benar kamu membutuhkan seseorang yang secara fisik nyata untuk kamu bisa meluapkan beban kamu, maka jangan ragu. Cari keluarga, cari teman yang bisa kamu percayai dan bisa bersikap netral, bisa berpikir netral, memberikan saran secara netral supaya beban kamu itu sedikit hilang, bahkan mungkin bisa hilang sama sekali ketika kamu sudah menceritakannya kepada mereka. Atau kalau memang kamu malu, mungkin ada perasaan takut dianggap begini begitu oleh mereka, coba cari tenaga profesional seperti psikolog supaya kamu bisa berkonsultasi lebih lanjut mengenai itu. Karena sungguh benar-benar depresi ibu rumah tangga itu tidak bisa dianggap enteng. Ada banyak kasus mengerikan di mana ibu-ibu rumah tangga tidak bisa mengatasi depresinya dan kemudian melakukan hal-hal yang mengerikan kepada diri dia sendiri, kepada anak-anak mereka, kepada pasangan mereka, keluarga mereka, dan lain sebagainya. Saya berharap kita, aku dan kamu, jangan sampai ada di tahap tersebut. Semangat, semangat, semangat. Harus tetap semangat menjadi lebih baik, untuk tetap menjaga kewarasan dan menjaga attitude kita, pikiran kita, perkataan kita untuk lebih baik lagi hari ke harinya. Karena jangan sampai kita sudah mengorbankan resign dari pekerjaan, tapi kemudian hubungan kita dengan anak-anak kita malah menjadi semakin renggang karena kita sering marah-marah dengan mereka. Dan cobalah memasang kacamata kuda, di mana kita tidak perlu mendengarkan omongan-omongan negatif bahkan dari keluarga kita sendiri kalau itu hanya akan membuat kita jatuh. Tetap lakukan apa yang kita rasa benar dan memang sepatutnya seperti itu, dan jangan hiraukan suara-suara bising tersebut. Jadilah diri kamu sendiri dan kembangkanlah potensi yang ada di dalam diri kita. Sekian sharing dari saya tentang hal terberat yang saya alami di tahun 2021. Tidak mudah, tapi juga tidak mustahil untuk bisa melaluinya. Dan kalau saya bisa melaluinya, saya yakin teman-teman juga bisa melaluinya. Jangan takut karena kamu tidak sendiri. Tetap jaga hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, dan pilih-pilihlah teman yang bisa memberikan energi positif pada diri kamu. Satu hal terakhir yang saya ingin sampaikan, saya bangga ada di posisi ibu rumah tangga saat ini. Dan ketika nanti suatu saat
saya mungkin kembali bekerja di luar rumah, pasti saat-saat seperti ini yang akan saya rindukan untuk bisa hadir bagi anak-anak saya 24 jam. Maka dari itu, lakukanlah yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan saat ini sebagai ibu rumah tangga. Sekian sharing dari saya. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen jika kalian suka dengan sharing saya ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!